Satu perikop, satu hari. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita pada saat ini sangat jelas sekali ya bagaimana langkah-langkah kita memberikan nasihat atau teguran kepada orang yang melakukan dosa. Dimulai dengan dikatakan di sini tegur dengan 4 mata. Tegur di bawah 4 mata. Jadi tidak boleh langsung kepada kumpulan besar. Jadi Bapak Ibu, ini mengajarkan kita ketika kita melihat ada orang yang bersalah, kita sudah tahu bahwa dia membuat satu kesalahan, maka kitalah yang harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran itu kepada dia. Nah biasanya ketika orang bisa melihat satu kesalahan, bukannya diberikan tegur secara langsung, tetapi pergi memberitahukan tentang kesalahannya itu kepada orang lain, menceritakan tentang kesalahan orang tersebut. Dan biasanya juga Bapak Ibu ketika melihat kesalahan, nanti pergi kepada pendetanya, karena mungkin dianggap bahwa pendetanya itu punya kuasa untuk memberikan teguran kepada orang tersebut. Diceritakan kepada pendeta untuk pergi menegur orang yang telah melakukan dosa itu. Nah Bapak Ibu, tentu ini adalah satu langkah yang salah, karena Alkitab mengajarkan dimulai dengan 4 mata, bukan langsung kepada orang banyak, bukan juga kepada pendeta. Meskipun pendeta punya kuasa untuk memberikan teguran, tetapi karena orang tersebut melihat secara langsung, maka dialah yang punya tanggung jawab untuk memberikan teguran di bawah 4 mata. Nah Bapak Ibu, ketika teguran 4 mata itu tidak digubris, tidak diindahkan oleh orang yang telah berbuat dosa itu, maka kita naik ke langkah berikutnya. Bawalah seorang atau 2 orang lain. Kita bawa mereka. Nah setelah itu kalau tidak didengar, baru naik lagi ke level berikutnya, dikatakan sampai kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu, ini langkah-langkah yang harus kita ikuti ketika melihat ada orang yang berbuat dosa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua dosa yang dilakukan itu kita harus tegur seperti ini? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada kasus-kasus tertentu yang tidak lagi melalui proses 4 mata, tapi langsung ditegur di depan umum. Saya berikan contoh adalah Paulus. Ketika dia melihat Petrus melakukan satu dosa, dalam hal ini adalah kemunafikan, maka Paulus langsung memberikan teguran kepada Petrus pada waktu itu di depan umum, tidak secara 4 mata. Berarti ini ada kasus-kasus tertentu. Nah sekarang pertanyaannya, teguran 4 mata itu dosa seperti apa sih? Ya, pertanyaannya kan begitu. Kalau tak ada teguran 4 mata itu berarti dosa seperti apa? Nah kalau kita lihat dalam hal ini, maka dosa yang ditegur 4 mata itu adalah dosa yang sifatnya pribadi, dosa yang belum diketahui secara umum. Nah, berarti saya dan saudara punya kesempatan untuk menegur secara 4 mata. Jadi Bapak Ibu, ini tergantung sekarang
kasus atau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau dosa itu juga sudah ditahu oleh semua orang, maka teguran yang harus dilakukan itu adalah teguran langsung di depan umum. Apalagi itu kalau dosa itu berhubungan dengan kemunafikan seperti yang dilakukan oleh Petrus, Paulus langsung memberikan teguran kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada hari ini. Kita belajar bagaimana langkah-langkah kita harus memberikan teguran kepada orang yang melakukan dosa. Tetapi yang terakhir adalah ketika saya dan saudara memberikan teguran, maka kita harus pastikan bahwa motivasi kita memberikan teguran itu bukan karena kita ada rasa jengkel, rasa benci kepada orang tersebut, tetapi karena ada kasih dalam diri kita. Kita mengasihi orang tersebut. Itulah sebabnya kita memberikan teguran kepada orang tersebut. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.